Ya, bersama dengan Kak Ipon, bersama Kak Catherine. Ya, hari ini kita mau mengajari adik Memuji nama Tuhan. Iya, gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Luar biasa sehat, yang penting sehat ya Kak Catherine? Iya betul, sehat Ya. Ya adik-adik, yuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Ajak siapa Kak? Ajak kita semua, orang tua, Ah. mama, tante, om, semuanya Iya, deh. boleh ya, Iya. boleh temani kalian. Yuk kita akan mulai ibadah pada hari ini. Adik-adik duduk yang manis. Siapkan Alkitab kalian, ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian yang terutama. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin, menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita, kami mau memuliakan akan nama-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya, Dedek, kita mau bersuka cita, Kak Catherine. Bersuka cita untuk nama Tuhan. Iya, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Oke. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan. Nah, apa Kak Catherine? Kita menyanyi hatiku penuh. Hatiku penuh nyanyian. Kira-kira hati kita saat ini gimana Kak Catherine? Kalau Kak Catherine gimana? Kalau Kak Catherine hatinya selalu ingin memuji nama Tuhan, hatinya selalu ingin senang. Ya, Kak Ivon juga sama. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh
Kak Catherine gimana yel-yelnya? Ya. Tepuk Jesus. Jesus. Jesus, yes. Iya. Udah lama ya Kak ya. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kak Catherine, ya sekarang kita tadi udah bersuka cita, udah memuji Tuhan. Sekarang kita Membaca Mazmur. iya Mazmur dari 46 iya ayat 11 sampai 12. Iya, betul. Kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitab kalian. Kita buka dari Mazmur pasal 46 ayat 11 sampai 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, Kak Catherine, kita akan mendengar Tuhan firman Tuhan benar yang akan disampaikan oleh kata-kata lain. iya, tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan ya. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan judul Firman Tuhan dari Kidung Ceria 136. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Sekali lagi ya, kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus selama kita mendengarkan firman Tuhan nanti, supaya kita juga bisa bukan hanya dengar tapi juga melakukan di kehidupan sehari-hari dan benar-benar memaknai firman Tuhan yang udah kita dengar. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau Engkau selalu memberkati dan menyertai kami anak-anak-Mu selama seminggu berjalan. Kalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memaknai firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kitab kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Udah semua? Katasya akan baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia,
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harusnya sama-sama selesai membaca firman Tuhan. Kira-kira Kak Tasya mau membahas tentang apa minggu ini? Dari judulnya udah kelihatan. Iya, Kak Tasya mau membahas tentang Pentakosta. Apakah adik-adik ada yang ingat apa itu Pentakosta? Iya, jadi Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus itu yang biasanya kalau di gambar-gambar tuh ada yang gambarnya lidah itu tuh yang ada api-apinya di atas kepala. Itu lidah api. Ya. Jadi adik-adik pada waktu itu murid-murid dan orang-orang percaya itu semua berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Lalu pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba ada angin yang bertiup keras. Lalu setelah angin itu bertiup keras, tiba-tiba ada turun lidah-lidah api, dan lidah-lidah api itu ada di masing-masing kepala orang-orang percaya dan murid-murid Yesus itu. Lalu mereka dikatakan di Alkitab dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mulai berbicara dalam bahasa roh. Sehingga orang-orang yang ada di tempat itu bingung, kaget. Lalu bahkan kalau adik-adik baca di yang ayatnya yang terakhir, mereka beberapa ada yang mencibir kejadian itu. Apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, dari Pentakosta ini, dari hari turunnya Roh Kudus ini? Jadi adik-adik, jika kita mau mengurutkan apa yang terjadi sebenarnya waktu apa yang terjadi menurut Alkitab ini, kita bisa mengerti apa sebenarnya makna dari Roh Kudus sendiri itu turun dan ada di hidup kita, ada di hidup masing-masing Kak Tasya dan adik-adik. Roh Kudus ini sangat penting bagi kita, terutama kita orang percaya. Roh Kudus itu memampukan murid-murid untuk berani memberitakan firman Tuhan. Seperti yang tadi Kak Tasya bilang, kalau mau kita urutin dari yang pertama, ada angin bertiup kencang, lalu lidah-lidah api turun ke dalam ke atas kepala masing-masing murid-murid dan orang-orang percaya itu. Itu artinya apa Kak Tasya? Artinya tuh di situ kuasa Tuhan itu ada. Kuasa Tuhan tuh ada lewat Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu hadir di situ. Lalu setelah itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berani untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Injil. Lalu mereka berbicara dalam bahasa roh, itu bukan hanya sembarang berbicara, namun mereka di situ memberitakan firman Tuhan dalam berbagai bahasa, seperti yang bisa dibaca dalam ayatnya yang ke-7. Di situ orang-orang yang berada di sekitar itu yang melihat kejadian itu terjadi itu bingung, adik-adik, kenapa kok mereka orang Galilea, tapi kita orang dari negara lain, negara A, B, C, D, negara yang disebutin di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 ini, itu kok kita bisa ngerti ya, padahal kita bukan orang Galilea yang bahasanya berbeda. Di situ maksudnya gimana? Ya Dede? Maksudnya tuh seperti keinginan Yesus, seperti keinginan Tuhan, bahwa Dia mau Injilnya itu diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa ada halangan. Dan memang waktu saat itu setelah mereka berbicara dalam bahasa roh, mereka semua yang ada di tempat itu mengerti dan ikut dipenuhi Roh Kudus
karena mereka berbicara bahasa roh itu tadi. Lalu setelah itu kita juga bisa melihat di situ respon orang-orang lain yang berada di situ juga tidak selalu baik. Adik-adik bisa dilihat di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, mereka bertanya-tanya dan bahkan ada yang mencibir bahwa mereka mabuk ini, berpikir bahwa mereka itu mabuk dan berbicara sembarang gitu. Namun balik lagi, karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka udah nggak peduli dan nggak bisa dengar sama reaksi-reaksi orang di luar sana di tempat itu tentang apa yang mereka lakukan, tentang mereka memberitakan Injil dan kebenaran itu. Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka nggak fokus lagi ke situ. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa kehadiran Roh Kudus itu tentu saja Roh Kudusnya turun kan nggak mungkin cuma buat murid-murid, enggak kan. Roh Kudus turun tuh buat semua orang yang percaya, termasuk Kak Tasya dan adik-adik. Nah, kita bisa sama-sama belajar bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, dalam diri adik-adik itu membuat perubahan hidup yang baik dalam diri adik-adik, dan adik-adik semakin berani memberitakan Injil Kristus seperti murid-murid di Yerusalem tadi. Kok bisa Kak? Emang bener ya? Iya bener, tanpa kita sadari Roh Kudus itu menuntun hidup kita sehari-hari. Seperti misalnya adik-adik taat di rumah, taat maksudnya dengar-dengaran sama papa mama, dengar-dengaran sama guru di sekolah. Itu salah satu bentuk dari adanya Roh Kudus dalam diri adik-adik. Seperti adik-adik bisa membedakan mana perilaku yang salah, mana perilaku yang benar, bisa berperilaku baik dimanapun adik-adik ada. Itu adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik secara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya udah ada Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih kata Tasya efeknya? Dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita jadi seperti murid-murid yang tadi. Kita bisa memberitakan Injil Kristus, memberitakan kebenaran dalam perilaku kita, perilaku Kak Tasya, perilaku adik-adik sehari-hari dimanapun adik-adik berada. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, itu otomatis adik-adik juga percaya dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa Kak Tasya? Seperti kayak gini sekarang, adik-adik rajin datang ikut IHMPA, adik-adik rajin memuji Tuhan, berdoa di rumah, bangun tidur dan sebelum tidur, bersyukur buat semua yang udah Tuhan kasih ke kehidupan adik-adik. Itu adalah salah satu contoh taat akan Tuhan. Gak cuman itu, juga bisa dicerminkan dari kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik itu bisa melihat, oh ini ya perilaku anaknya Tuhan itu yang kayak gini gitu. Memang susah sih seperti yang Kak Tasya bilang tadi, kalau ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu menuntun hidup adik-adik itu jadi bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat, juga bisa menjaga pergaulan. Jadi kayak kalau misalnya teman-temannya tuh nakal, teman-temannya tuh ke arah yang tidak baik, adik-adik tuh bisa tahu dan tidak terpengaruh sama mereka. Itu susah, apalagi di usianya adik-adik. Tapi seperti yang Kak Tasya tadi bilang, itu tergantung dari diri kita mau menerima atau enggak. Kalau kita udah merasa susah, udah merasa gak bisa, tapi kita tahu kita salah, itu kita bisa dalam hati kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti yang kayak kalau misalnya kita mau berdoa nih, kita mau dengar firman Tuhan, Kak Tasya kan tadi di awal selalu berdoa minta tuntunan Roh Kudus, minta hikmat dan segala macam. Sama halnya dengan itu, adik-adik juga bisa minta Roh Kudus tuntun adik-adik dalam menjalani hari, atau dalam bergaul, dalam berteman dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi begitu adik-adik. Oke, Kak Tasya akhiri sampai di sini. Roh Kudus berkarya dan memampukan adik-adik untuk taat akan Tuhan dan melakukan hal yang tadi Kak Tasya udah bilang. Selamat hari Minggu, selamat berkati. Mari kita tutup Alkitabnya. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar firman-Mu. Sekarang kami sudah memahami dan kami bisa memaknai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa untuk mencerminkan dan dapat berperilaku
sesuai kehendak-Mu. Dan dari perilaku kami, nama-Mu mulai dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami dan kegiatan kami masing-masing pada hari ini, kiranya Kau mau tetap sertai dan memberkati kami selama sisa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan kan? Pasti mereka mendengarkan kan, Kak? Oh, pasti. Anak-anak Tuhan pasti mendengarkan. Tadi tentang apa tuh, Kak? Tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Terus setelah naik, dia nggak ninggalkan adik sendirian, tapi dia berikan apa, Kak? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa, Kak? Sebagai penolong, sebagai pembimbing, sebagai penasehat, dan juga sebagai pelindungnya adik-adik. Iya, berarti Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita ya. Iya, Kak. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita, menjaga kita, ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini, Kak Catherine. Ya, adik-adik, kita akan angkat satu pujian sebelum mengakhiri ibadah ini dari Kidung Ceria 20 dengan judul Bapa di Surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau telah naik ke surga dan Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ya Tuhan Yesus, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.